2 tahun setelah anakku meninggal, kulihat pengemis kecil mirip anakku. Begitu kudekati, ia berkata, "Apa ayah sudah kaya berkat kematianku, Bu?" Aku hanya bisa menangis. Ternyata mendiang anakku. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Sudah 2 tahun berlalu sejak Arka pergi, tapi rasanya waktu justru membeku di tempat yang sama. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan seperti sedang jatuh dari ketinggian, terhempas oleh kenyataan yang tak pernah mau benar-benar jinak. Rumah ini masih punya 2 kamar, tapi hanya satu yang bertuan. Satu lagi tetap kututup rapat. Tidak berani kusentuh kecuali 2 minggu sekali ketika aku menghapus debu di rak mainannya, hanya untuk memastikan dunia belum benar-benar melupakannya. Bagas sudah kembali seperti sebelum kami punya anak. Rapi, sibuk, dingin, dan entah kenapa, lebih makmur. Ia keluar rumah sebelum matahari naik. Pulang saat aku sudah setengah mati melawan sepi. Setiap kali kutanya pulangnya terlambat karena apa, jawabannya selalu ringan, hampir tanpa beban. Dinas luar, Mei. Urusan bisnis. Tidak ada jeda emosional. Tidak ada bayangan Arka di matanya. Seolah 2 tahun lalu bukan kehilangan seorang anak, tapi hanya kecelakaan kecil dalam hidupnya yang bisa dilewati begitu saja. Mertua lebih ekstrim lagi. "Maya, kamu harus ikhlas." Begitu kata ibu mertuaku, berkali-kali. "Arka sudah takdirnya begitu. Jangan diseret-seret terus. Suami kamu juga capek lihat kamu begini." Aku tidak pernah membalas. Lelah rasanya mempertahankan duka di tengah orang-orang yang ingin cepat-cepat menguburnya bersama anakku. Malam itu hujan gerimis turun sejak sore. Kantorku lembab dan penuh bau kertas. Aku pulang lebih larut dari biasanya karena rapat tak kunjung selesai, dan perjalanan terasa panjang tanpa suara bocah kecil yang dulu sering kupanggilkan lagu-lagu dari radio. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu toko, seperti serpihan kaca kecil yang menyala dalam gelap. Saat mobilku melambat di lampu merah dekat jembatan, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Seorang anak kecil berdiri di pinggir trotoar. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, kedua tangannya memegang ujung kaosnya, cara yang persis sama seperti Arka ketika gugup. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor, tapi bentuk matanya, cara ia memicing sedikit karena tetesan hujan, garis halus di dagunya, itu sama. Terlalu sama. Aku mendekat sedikit, menurunkan kaca mobil pelan, tak percaya. Anak itu menunduk, tapi sesaat kemudian ia menoleh langsung ke arahku. Tatapan itu menusuk sampai ke inti tubuhku. Seolah aku sedang melihat masa lalu yang hidup kembali, berdiri dalam tubuh yang salah. Wajah kecil itu bukan hanya mirip, ada sesuatu yang membuatku merasa dikenal, dipahami, seakan 2 tahun hilang itu tidak pernah terjadi. Lampu merah hampir berganti hijau. Mobil di belakangku membunyikan klakson keras, membuatku tersentak. Anak itu berkedip sekali, pelan, seperti isyarat yang tidak ku mengerti. Aku ingin turun. Aku ingin bertanya. Aku ingin memastikan aku tidak sedang berhalusinasi karena rindu yang membusuk selama 2 tahun. Tapi klakson memburu. Lampu berganti, dan tubuhku bergerak otomatis menekan pedal gas. Mobil melaju pelan melewati anak itu. Tetapi kepalaku tertinggal di tempat yang sama. Dalam pandangan sekilas terakhir, anak itu menatapku dengan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki anak jalanan manapun. Kedalaman yang sama seperti Arka ketika memintaku tidur di sampingnya waktu ia demam. Sepanjang perjalanan pulang, hujan semakin deras dan wiper bergerak cepat ke kanan kiri. Tapi pandanganku tetap kabur. Tenggorokanku seperti dicekik oleh sesuatu yang tidak mau keluar. Harapan atau ketakutan, aku tidak tahu. Yang kupahami hanya satu, tatapan itu bukan tatapan asing. Ada sesuatu yang berdesak-desakan di balik ingatanku, mendorong, mendesak, meminta diteriakkan. Sesampainya di rumah, Bagas sudah tertidur di sofa.
Televisi masih menyala menampilkan berita ekonomi, dan di meja ada sisa makanan yang ia pesan sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa. Jika aku berkata aku melihat anak yang mirip Arka, ia pasti akan menatapku seperti orang yang kehilangan akal. Ia akan mengatakan lagi bahwa aku belum stabil, bahwa duka membuatku berhalusinasi. Ia akan mengulang kalimat itu dengan nada datar yang membuatku merasa seperti benda yang rusak. Aku menuju kamar Arka. Ku sentuh kenop pintu yang dingin. Aku tidak berniat masuk, hanya berdiri di depan pintu yang sudah lama tak kubuka. Di balik kayu itu, dunia kecil yang pernah kubangun untuknya masih tersimpan. Mobil-mobilan, buku cerita, boneka yang ia namai sendiri. Aku membayangkan wajah Arka, lalu wajah anak pengemis itu. Dua wajah itu saling menimpa di kepalaku sampai sulit dibedakan. Malam semakin larut saat akhirnya aku duduk di depan altar foto Arka. Foto itu diambil ketika ia berusia 4 tahun, sedang tersenyum dengan gigi ompong. Lilin kecil di sampingnya sudah setengah meleleh. Aku menarik napas panjang, dada terasa sempit. Kalau saja kamu masih hidup, bisikku pelan, suaraku bergetar. Wajahmu pasti seperti itu sekarang. Rambutmu mungkin sedikit lebih panjang. Cara kamu menggenggam bajumu ketika gugup, masih sama seperti itu. Hening menggulung ruangan seperti gelombang gelap. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Hidungku panas, napasku berat. Ada suara lain di kepalaku, suara yang tidak mau pergi sejak lampu merah itu. Suara yang berkata, apa yang kamu lihat tadi, tidak mungkin kebetulan. Aku mengangkat wajah, menatap foto Arka sekali lagi. Matanya di dalam foto seperti memandangku kembali, lembut dan hangat, seperti dulu ketika ia minta digendong karena takut gelap. Kalau itu benar kamu, bisikku nyaris tanpa suara. Tolong tunjukkan caranya ibu bisa menyelamatkanmu. Tolong, beri ibu tanda. Di luar, angin berhembus menampar jendela. Lampu kamar berkedip sekali, pelan, seperti napas yang tertahan. Dan saat lilin di altar itu tiba-tiba merosot apinya dan mati tanpa alasan, bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Sesuatu yang halus, samar, tetapi tegas. Sesuatu yang membuat hatiku berdebar seperti sedang berdiri di ambang pintu kegelapan, dengan seseorang menunggu di baliknya. Aku tidak tahu apakah itu harapan atau bahaya. Yang ku tahu hanya satu. Ini belum selesai. Tidak pernah selesai. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah kembali tenang. Setiap detik terasa seperti berdiri di tepi jurang. Sedikit saja salah gerak, aku jatuh. Bayangan wajah anak pengemis itu mengikuti kemanapun aku pergi, menyelinap ke sela rapat, menempel di kaca jendela saat aku menatap keluar, menyelinap ke mimpi-mimpiku dan membangunkanku dengan napas terengah. Bagas tidak menyadari apapun. Ia hanya bertanya kenapa aku tampak lebih pucat dari biasanya. Aku menjawab enteng, kurang tidur. Dan itu cukup baginya. Ia tak pernah benar-benar melihatku, sama seperti 2 tahun terakhir. Kadang aku bertanya, apakah kami masih suami istri atau hanya 2 orang asing yang tinggal di alamat yang sama? Sore itu aku sengaja mengambil jalan pulang yang lebih jauh, mengitari jalur yang sama seperti malam sebelumnya. Jantungku berdegup terlalu cepat, terlalu keras, seperti ingin mencuat keluar dari dada. Aku berhenti di lampu merah dekat jembatan, persis tempat kemarin. Hujan hari ini tidak deras, hanya gerimis tipis seperti debu air. Dan di sana, tepat di sudut trotoar, anak itu berdiri lagi. Posisi tubuhnya sama, memegang ujung kaosnya sambil menggoyang-goyangkannya kecil. Kebiasaan yang hanya Arka lakukan saat ia gugup atau menahan dingin. Aku membuka kaca mobil sedikit. Dadaku panas. Dunia mengecil, menyempit hanya pada anak itu. Kali ini aku tidak membiarkan lampu hijau memaksaku pergi. Begitu lampu berubah kuning, aku memarkirkan mobil ke tepi jalan dan turun. Langkahku gemetar saat mendekatinya. Anak itu langsung menegang, seolah sudah dilatih untuk kabur jika ada orang asing mendekat. Tetapi ketika jarak kami tinggal 2 langkah, ia tiba-tiba mematung. Matanya membesar, terfokus padaku. Seakan aku adalah seseorang yang dikenalnya.
atau seseorang yang dulu pernah dikenalnya. Suaraku serak. Nak, sini. Ibu cuma mau tanya sesuatu. Ia tidak mendekat, tapi tidak juga lari. Aku jongkok perlahan, mencoba berada di ketinggiannya. Aroma hujan bercampur dengan bau tanah basah dan sedikit aroma keringat anak kecil yang terlalu lama di jalanan. Tanganku gemetar, ingin menyentuhnya tapi kutahan. Ada sesuatu di wajahnya, di garis alis, di bentuk hidung, di sudut bibir, yang membuat hatiku terasa seperti diremas. Bekas luka kecil di alis kanan. Luka kecil yang sama seperti Arka ketika jatuh menabrak meja kecil di ruang tamu. Tenggorokanku tercekat. Nak, siapa namamu? Anak itu membuka bibirnya pelan. Suaranya lirih, benar-benar kecil, nyaris seperti bisikan. Bu, apa ayah sudah kaya? Berkat kematianku. Dunia runtuh di sekelilingku. Jalanan menghilang. Suara motor sirna. Angin berhenti bergerak. Kalimat itu seperti dihantamkan langsung ke dadaku. Cairan hangat membasahi ujung mataku tanpa bisa kutahan. Aku menutup mulut, berusaha tidak terisak. Tapi tubuhku bergetar tak terkendali. Anak itu seperti menyesal telah mengatakan kalimat itu. Ia buru-buru menutup mulutnya dengan punggung tangan, gerakan yang terlalu dewasa untuk anak sekecil itu. Matanya gelisah, menatap kiri kanan, seakan sedang mencari seseorang yang dia takuti. Nak, suaraku pecah. Siapa yang bilang begitu ke kamu? Ia tidak menjawab, malah mundur setengah langkah. Dari kejauhan, terdengar suara laki-laki dewasa, serak, galak. Rio, cepet sini. Jangan jauh-jauh. Anak itu tersentak keras. Bahunya menegang, napasnya memburu. Ia melirikku sebentar. Tatapan takut yang begitu dalam hingga aku ingin langsung merengkuhnya ke dadaku dan membawanya pergi jauh dari siapapun yang sudah merusaknya. Namun sebelum ia lari mengikuti suara pria itu, ia bergerak mendekat setengah langkah, cukup untuk berbisik di dekatku. Bu, jangan bilang ke ayah kalau aku ketemu ibu. Ya, nanti aku dimarahin. Aku tersentak seolah ditampar sesuatu yang tak terlihat. Ayah. Kata itu menghantamku di dada lebih keras dari apapun selama 2 tahun terakhir. Ayah, bukan, pengawas, bukan, om, bukan, abang. Ayah, tubuhku limbung. Nak, siapa ayahmu? Aku memaksa keluar pertanyaan itu, walau suaraku hampir hilang. Tapi pria tadi sudah datang, menarik lengan anak itu kasar. Sudah kubilang, jangan jauh-jauh. Kerja, cepat. Anak itu menunduk, seolah terbiasa ditarik seperti itu. Tapi sebelum tubuh kecilnya benar-benar dibawa pergi, ia kembali menatapku. Tatapan yang sama seperti tatapan Arka ketika ia takut ditinggal tidur di ruang lain. Aku ingin mengejar, ingin berteriak, ingin menghentikan pria itu. Tapi kakiku tak bergerak, seperti menancap ke tanah. Napasku tercekat, tubuhku beku, pikiranku kacau balau. Semua yang kupikir sudah terkubur 2 tahun lalu tiba-tiba keluar lagi, memuntahkan luka-luka yang kupaksa diam. Aku kembali ke mobil dengan tangan gemetar. Setengah jalan aku menepi, mematikan mesin, dan menangis tanpa suara. Setelah beberapa lama, aku pulang. Rumah gelap, hanya ada lampu temaram dari ruang tamu. Bagas belum pulang. Aku menuju altar foto Arka. Duduk di lantai dengan tubuh masih bergetar. Kutatap foto itu lama, seperti meminta jawaban pada sepasang mata kecil yang dulu sering memandangku tanpa takut. Kalau benar itu kamu, suaraku pecah. Ibu janji, ibu akan menemukanmu. Ibu akan bawa kamu pulang. Hening. Tapi di tengah hening itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari malam sebelumnya. Bukan kesedihan, bukan keputusasaan. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, ada sesuatu yang kecil, samar, tapi bergerak di dalam dadaku. Bukan harapan. Lebih tajam dari itu. Kecurigaan. Dan dalam kecurigaan itu, ada pertanyaan yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Jika anak itu memanggil seseorang, ayah, lalu siapa yang dimaksudnya? Aku tidak bisa tidur setelah kejadian itu.
Setiap kali memejamkan mata, kalimat anak itu kembali menghantam kepalaku. Apa ayah sudah kaya berkat kematianku, Bu? Bagaimana mungkin seorang anak jalanan tahu kata kaya dan kematian dalam kalimat serumit itu? Dan bagaimana mungkin ia mengatakannya kepadaku seolah aku bagian dari cerita itu? Pagi harinya, aku duduk lama di dapur sambil memandangi secangkir teh yang tak pernah kusentuh. Bagas sudah bersiap pergi kerja, merapikan dasinya di ruang tamu. Aku mengamatinya dalam diam, ketenangannya, gerakan-gerakan rutinnya, cara ia mengencangkan dasi tanpa menatap cermin, seolah sudah hafal garis wajahnya sendiri. Sejak Arka meninggal, aku jarang benar-benar memperhatikan Bagas. Aku sibuk tenggelam dalam duka, sementara ia sibuk, entahlah, menjalani hidup, merapikan usahanya, mengurus segala sesuatu yang kubiarkan karena aku terlalu hancur. Namun hari ini, saat menatap punggungnya, ada sesuatu yang mencengkram leherku seperti tangan tak terlihat. Aku ingat malam terakhir Arka di rumah sakit. Ingatan itu datang tanpa permisi, bergerak seperti film yang tak bisa kuhentikan. Semua berawal dari demam tinggi. Aku masih ingat ketika Arka menggigil di pangkuanku malam itu. Tubuhnya panas seperti api kecil. Aku panik ingin membawanya ke rumah sakit yang biasa kami datangi, tetapi Bagas bersikeras membawanya ke rumah sakit lain yang katanya lebih lengkap. Aku punya kenalan dokter di sana. Mei, biar cepat ditangani, katanya. Aku tidak berpikir aneh. Saat anakmu sakit, kau cenderung mengikuti siapapun yang terdengar paling yakin. Dan malam itu Bagas terdengar terlalu yakin. Rumah sakit itu terlihat bersih, rapi, tapi suasananya dingin dengan cara yang tidak biasa. Lampunya terlalu putih, lorongnya terlalu tenang. Dokter Yuda, dokter yang menangani Arka, datang dengan ekspresi datar, profesional tapi mengunci. Itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkannya. Mengunci. Kami akan berikan cairan dan obat penurun panas, katanya. Komplikasinya bisa cepat berkembang kalau tidak ditangani. Aku ingat aku ingin memindahkan Arka ke rumah sakit lain ketika demamnya tak turun-turun. Bagas, kita ke RS yang biasa aja. Tolong. Tapi Bagas memegang bahuku. Suaranya tegas. Jangan dipindah. Mereka bilang terapi sudah jalan. Kalau dipindah justru bahaya. Dan dokter Yuda mengangguk, seolah mendukung Bagas sepenuhnya. Ada getaran kecil di perutku waktu itu. Tapi aku mengabaikannya. Aku hanya ingin anakku sembuh. Malam terakhir itu, aku begitu lelah. Aku duduk di kursi, memegang tangan Arka yang kecil. Ia antara sadar dan tidak. Sesekali matanya terbuka, lalu menutup lagi. Ada satu percakapan yang dulu kuanggap angin lalu, tapi kini menusuk seperti pisau dingin. Arka berbisik pada perawat. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Kalau Arka tidur lama, ayah bisa bayar semua hutang, ya? Perawat itu langsung menatapku. Kaget, tapi begitu ia melihat Bagas, ia buru-buru menunduk, seolah tidak boleh bereaksi. Waktu itu aku menganggap Arka mengigau. Tapi sekarang, kalimat itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan jika kupasangkan dengan kalimat anak pengemis kemarin. Apa ayah sudah kaya? Berkat kematianku. Ayah. Kematian. Ayah. Rangkaian kata itu berkumpul sendiri tanpa perlu kususun. Aku teringat ketika aku sempat tertidur sebentar di kursi sakit itu. Ketika membuka mata, semua sudah selesai. Dokter Yuda berdiri di ujung ranjang, menatapku dengan ekspresi hampir kosong. Bagas menghampiriku dan memelukku erat. Mei, Arka sudah pergi, katanya. Aku ingat aku berteriak. Menggoyang-goyang tubuh kecil Arka yang sudah tidak bergerak. Aku ingat meminta waktu lebih lama untuk melihat wajahnya. Tapi dokter menolak. Maaf, Bu. Karena prosedur, kami harus menutup peti cepat. Ada cairan yang keluar. Tidak baik jika dibuka lama-lama. Cairan merah. Begitu katanya. Aku ingat Bagas memaksa pemakaman cepat. Semua diurus olehnya. Semua. Bahkan aku tidak menandatangani apapun. Aku terlalu hancur untuk memperhatikan itu. Dan sekarang,
Semakin jelas. Bagas dan dokter itu selalu berada di ruangan yang sama. Satu suara. Satu ritme. Satu keputusan. Kecuali satu hal, keputusanku. Aku tidak pernah memutuskan apapun tentang kematian Arka. Semuanya dilakukan untukku. Ingatan itu memuntahkan diriku kembali ke dapur. Aku menyadari napasku terburu-buru, seperti habis berlari jauh. Bagas yang sedang memakai sepatu melirikku sekilas. "Mei, kamu kenapa? Mukamu pucat begitu." Aku menggeleng. "Nggak apa-apa." Ia berdiri, merapikan kemejanya. "Kalau kamu terlalu sering ingat Arka, kamu makin susah pulih. Kamu harus bisa bedakan mana kenyataan mana pikiran sendiri." Nada itu. Nada yang sama seperti 2 tahun lalu. Nada yang membuatku merasa kecil dan rapuh. Tapi kini suara itu justru membuatku sadar. Bagas bukan hanya tidak peduli. Bagas takut. Aku mulai bertanya. Ia menatapku lama, seolah menilai apakah pikiranku sedang jernih atau berbahaya baginya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak pernah kulihat ketika kami masih jadi keluarga utuh. Kewaspadaan. Ia pamit dan menutup pintu. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, aku sempat menangkap percakapan singkatnya melalui celah pintu dengan seseorang lewat telepon. "Ya, dia mulai aneh lagi. Tapi tenang aja. Selama dia masih begini, aman." "Aman? Aman dari apa?" Pintunya tertutup. Tubuhku gemetar. Ingatan-ingatan kecil yang dulu kubiarkan lewat kini kembali seperti potongan puzzle yang menemukan tempatnya masing-masing. Dan saat semuanya mulai terhubung, ada satu pertanyaan yang menancap di benakku seperti paku. Jika aku benar-benar kehilangan Arka malam itu, kenapa aku tidak diizinkan melihatnya lebih lama? Lebih buruk lagi, apa yang sebenarnya terjadi saat aku tertidur? Pertanyaan itu membesar dalam kepalaku, menelan semua suara lain, hingga hanya tinggal satu kesimpulan yang menakutkan, tapi tak bisa lagi kutolak. Kematian Arka, terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu tepat waktu untuk sesuatu yang disebut takdir. Sejak pagi itu, pikiranku tidak lagi bisa diam. Setiap kata anak pengemis itu, setiap ingatan tentang malam terakhir Arka di rumah sakit, dan setiap detail kecil tentang Bagas mulai saling menautkan diri seperti benang kusut yang tiba-tiba menemukan pola tersembunyinya. Rasanya seperti ada tangan besar yang selama ini menekan kepalaku ke bawah air, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku muncul ke permukaan dengan napas tersengal. Bagas pulang larut malam. Bau parfum mahal yang tidak pernah dipakainya dulu tercium samar di tubuhnya. Ia tampak lelah, tapi bukan lelah orang yang bekerja keras. Lebih seperti lelah setelah terlalu banyak hal yang harus dijaga rapat-rapat. "Aku ketemu klien," katanya sambil menaruh tas kerjanya. "Banyak urusan hari ini." Aku tidak menjawab. Aku memerhatikannya mengatur berkas-berkas, memperhatikan jam tangannya yang baru, sepatu barunya, telepon baru dalam genggamannya. 2 tahun ini, banyak hal baru muncul dalam hidup kami. Barang-barang yang dulu terlalu mahal bagi kondisi usaha Bagas. Tapi setiap kutanya, jawabannya selalu sama. Rezeki proyek, Mei. Rezeki apa yang datang tepat setelah kematian Arka? Saat ia mandi, aku membuka laci kerjanya. Ada beberapa amplop bank dan slip transaksi yang jumlahnya tidak masuk akal. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya melihat. Jumlahnya terlalu besar untuk hasil usaha Bagas yang sempat hampir bangkrut 2 tahun lalu. Ada satu amplop yang terlipat sedikit keluar. Dari celah kecil itu, aku melihat angka yang membuat tangan dan lututku langsung melemah. Ratusan juta. Tepat jumlah yang Bagas butuhkan untuk melunasi hutangnya dulu. Aku menutup laci itu cepat saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa takut. Bukan takut pada Bagas, tapi takut pada kemungkinan bahwa semua yang selama ini kupikir takdir adalah rencana. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke bank untuk mengurus laporan keuangan kantorku. Petugas bank VIP menyapaku. Ia tersenyum ramah, lalu berkata sesuatu yang membuat tubuhku membeku. "Bagaimana keadaan ibu sekarang?"
Semoga sudah lebih tenang setelah pencairan asuransi besar waktu itu. Sekali lagi, turut berduka atas putranya. Aku tertegun. Suara kantor mendadak hilang. Maaf, asuransi apa? Suaraku tercekat. Petugas itu mengernyit. Lalu mencari data. Polis asuransi kesehatan dan jiwa atas nama putra ibu. Pencairannya besar sekali. Suami ibu yang mengurus semua administrasi. Polis itu dibuat sekitar setahun sebelum putra ibu wafat. Setahun sebelumnya, berarti Bagas membuat polis itu tanpa sepengetahuanku. Padahal dulu, ketika keadaan ekonomi kami buruk, Bagas selalu bilang kami tidak mampu membayar premi asuransi, bahkan untuk dirinya sendiri. Aku berdiri terpaku. Dunia kembali mengecil. Premi dibayar oleh, tanyaku gemetar. Pemegang polis, suami ibu. Ahli waris utama juga beliau. Lalu petugas itu menambahkan sesuatu dengan nada hati-hati, seolah merasa tidak enak. Asuransi itu memang besar sekali. Wajar jika bisa membantu keuangan keluarga. Keuangan keluarga, hutang lunas, mertua renov rumah, adik ipar punya mobil baru, rezeki proyek, atau rezeki kematian? Aku pulang dengan tangan dingin dan kepala yang terus berdengung. Malam itu, saat Bagas pulang, aku memberanikan diri bertanya. Tonku lembut, seolah aku hanya ingin klarifikasi kecil. Gas, kita punya asuransi Arka, ya? Ia berhenti di ambang pintu dapur. Tatapannya berubah sekilas. Cepat, tapi terlihat. Kamu dengar dari mana? Aku menelan ludah. Bang! Ia tertawa pendek, tawa yang terdengar, menutupi sesuatu. Aduh Maya, itu kan cuma asuransi kesehatan dasar. Aku pikir kamu gak perlu tahu karena kamu waktu itu gak bakal kuat lihat administrasinya. Aku yang urus semua. Kenapa kamu gak bilang? Suaraku lembut, tapi gemetar di dalam. Maya. Ia mendekat, menatapku dari atas. Kamu ini kenapa sih? Baru sebentar tenang, sekarang mulai lagi. Kamu harus sadar kamu itu belum pulih. Aku terdiam. Bagas menatapku seperti menatap pasien yang delusional. Orang-orang bisa salah paham kalau kamu terus bahas hal-hal kayak gini. Katanya dingin. Jangan buat aku terlihat punya istri yang gak stabil. Kata itu, tidak stabil, menamparku. Ia pernah mengatakannya ke dokter Yuda 2 tahun lalu. Ia pernah mengatakannya ke ibunya. Ia pernah mengatakannya ke keluargaku. Seolah ia ingin membangun cerita tentang diriku. Gaslighting, pengaburan jejak, pengontrolan narasi. Semuanya terasa terlalu familiar, terlalu rapi. Bagas masuk kamar dan menutup pintu. Aku berdiri lama di dapur, menatap kosong ke lantai, menyadari sesuatu yang selama ini kuabaikan. Bagas bukan hanya tidak jujur. Bagas menyembunyikan terlalu banyak hal. Dan setiap kali aku mendekati kebenaran, ia akan memilih cara paling aman. Menyebutku tidak waras. Malam itu aku mengeluarkan ponsel dan membuka kontak lama. Bu Senja, pengacara keluarga yang dulu sangat dekat dengan almarhum ayah. Tanganku gemetar saat menekan panggil. Telepon berdering beberapa kali. Lalu suara tegas itu menjawab. Halo, Maya. Aku menatap lantai, mencoba menahan getaran di dadaku. Bu, saya perlu bantuan. Suara Bu Senja berubah serius seketika. Ada apa? Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti pengakuan yang selama 2 tahun ku coba kubur. Bu, saya rasa Arka tidak benar-benar meninggal. Diam sejenak di seberang sana. Lalu suara Bu Senja terdengar sangat rendah. Sangat hati-hati, tapi juga sangat yakin. Besok kita bertemu. Dan tolong, apapun yang terjadi, jangan bilang siapapun. Aku menutup telepon, tangan dingin. Di luar, angin malam menggerakkan tirai pelan. Rumah ini terasa berbeda, seakan setiap dinding menyimpan rahasia yang selama ini tidak kulihat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan hidupku. Sesuatu yang selama ini bersabar menunggu ditemukan. Sesuatu yang menuntut dibuka.
Karena kebenaran, seperti cairan merah yang mencoba keluar dari luka tertutup, selalu mencari celahnya sendiri. Dan malam itu, aku tahu, aku baru membuka celah pertama. Pertemuan dengan Bu Senja berlangsung di ruang kerjanya yang penuh dengan map dan rak berisi dokumen. Bau kertas tua dan kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan, membawa kenangan samar tentang ayah, lelaki yang dulu selalu menaruh kepercayaan penuh pada Bu Senja. Duduk di hadapannya membuatku merasa untuk pertama kalinya dalam 2 tahun ini, aku tidak sendirian. Ceritakan dari awal, katanya lembut namun tegas. Aku membuka semuanya tanpa menahan apapun. Anak pengemis itu, cara ia memandangku, kalimat, apa ayah sudah kaya berkat kematianku, bekas luka di alis, sampai asuransi Arka yang kutemukan secara tak sengaja. Suaraku beberapa kali pecah, tapi Bu Senja tidak menyela, hanya mencatat dengan teliti. Ketika aku selesai, ia membuka sebuah map yang sudah ia persiapkan seolah ia tahu aku akan datang suatu hari. 2 tahun terakhir, katanya pelan, aku mengawasi satu hal, rumah sakit tempat Arka dinyatakan meninggal. Jantungku berdegup keras. Ia mengeluarkan lembaran polis asuransi, fotokopi tanda tangan, yang bukan milikku. Tanda tangan yang dipalsukan. Aku curiga sejak awal, ucapnya. Ayahmu pernah bilang, kalau ada yang aneh terjadi di keluargamu setelah beliau tiada, aku diminta mengawasi dari jauh. Dadaku perih. Ingatan tentang ayah membuat lidahku keluh. Bu Senja melanjutkan, dana asuransi Arka cair dalam waktu yang tidak wajar cepat. Dan anehnya, sebagian besar langsung masuk rekening suamimu dan mertuamu. Aku tidak bisa bernapas sejenak. Bagas bilang itu rezeki proyek. Gumamku lirih. Bu Senja menatapku lama. Maya, uang proyek apa yang cair beberapa hari setelah kematian anakmu? Aku terdiam. Dunia seperti runtuh di bawah kakiku. Belum selesai sampai di situ. Ada juga laporan. Bu Senja menggeserkan dokumen lain, bahwa di rumah sakit itu, sepanjang 2 tahun terakhir, ada beberapa kasus anak yang meninggal mendadak. Dan beberapa minggu atau bulan setelahnya, muncul anak jalanan baru dengan ciri yang sangat mirip. Aku membeku. Seolah-olah, katanya pelan, kematian itu hanya catatan, bukan kenyataan. Suara AC di ruangan terdengar terlalu keras. Telingaku berdenging. Ternyata bukan hanya aku yang merasa ada yang tidak beres. Ada pola, ada jejak, ada struktur gelap di balik semua itu. Bu Senja kemudian mengambil ponselnya. Aku mau mempertemukanmu dengan seseorang. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria berseragam masuk. Wajahnya ku kenal samar. Perawakan tegas. Mata tajam tapi tidak mengintimidasi. Ini Dimas, ucap Bu Senja. Ayahmu pernah menolong keluarganya bertahun-tahun lalu. Ia berutang budi. Dimas duduk di kursi di sebelah. Saya sudah dengar sebagian ceritanya. Dan saya punya dugaan kuat jaringan ini bukan kecil. Rumah sakit itu salah satu pintu masuknya. Aku menelan ludah. Dimas kemudian menunjukkan beberapa foto dari razia anak jalanan yang pernah ia lakukan. Ada satu foto buram yang membuat jantungku seperti dihimpit batu besar. Itu anak pengemis kemarin. Berpakaian kumal. Wajahnya kotor. Tapi itu dia. Ini? Suaraku nyaris hilang. Kami panggil dia Rio, kata Dimas. Tidak pernah konsisten soal asal-usul. Katanya pernah tinggal di tempat bau obat. Putih semua. Bisa rumah sakit. Aku gemetar. Dan satu lagi. Dimas menatapku serius. Anak itu pernah menyebut nama. Bukan Arka. Hanyar. Tapi itu cukup untuk membuat kami curiga ia punya identitas yang diganti. Ruangan itu seperti berputar. Bu Senja berkata, jika itu benar Arka, kita tidak bisa asal bergerak. Orang-orang ini menghilangkan jejak dengan cepat. Kalau curiga kita tahu, mereka bisa memindahkannya lagi. Jadi apa yang harus kulakukan? Suaraku pecah. Kamu harus mendekatinya lagi. Jawab Dimas. Tapi dengan sangat hati-hati. Kami akan mengawasi dari jauh, mencari siapa yang mengontrolnya.
Hidupku tiba-tiba terasa seperti papan catur gelap. Setiap langkah harus tepat. Setiap salah gerak bisa menghancurkan semuanya. Aku menarik napas panjang. Kalau itu memang Arka, aku tak peduli seberapa besar jaringannya. Aku akan membawanya pulang. Bu Senja menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya. Campuran iba, kekaguman, dan kekhawatiran. Kita akan lakukan ini bersama. Tapi Maya, kamu harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin sangat menyakitkan. Aku mengangguk, walau tubuhku bergetar. Kalau dia sudah diminta berpura-pura mati, lanjut Dimas, berarti orang-orang ini punya kendali penuh atas hidupnya. Kita harus cari tahu siapa yang dia panggil ayah. Kata itu, ayah, menusukku lagi. Ayah siapa? Bagas? Orang lain? Atau seseorang yang menjalankan jaringan gelap ini? Aku menutup mata, mencoba menenangkan napasku. Dunia yang selama ini kutatap dari jauh mulai memperlihatkan kegelapannya secara perlahan. Ada rumah sakit, ada yayasan, ada anak-anak yang hilang, ada uang yang mengalir, ada tanda tangan palsu. Dan di tengah semua itu, Arka, atau Rio, atau siapapun ia dipaksa menjadi. Dimas membungkuk sedikit ke arahku. Kita mulai malam ini. Kamu ke lampu merah itu lagi. Kami akan ikuti dari jauh. Aku mengangguk. Ketakutan dan tekad beradu di dalam dadaku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa langkahku membawa langsung menuju pusat rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tragedi yang kupikir hanyalah takdir. Tapi sekarang aku tahu, takdir tidak pernah sebersih ini. Tidak pernah serapi ini. Tidak pernah sesenyap ini. Ada tangan yang menyusunnya. Dan malam ini, aku akan menyentuh tangan itu untuk pertama kalinya. Malam itu, kota seperti sedang menahan napas. Langit mendung tanpa hujan. Udara lembab dengan aroma aspal yang baru kering. Dan lampu-lampu jalan memantulkan warna kuning pucat yang seperti menyoroti diri sendiri. Aku mengemudi pelan menuju lampu merah dekat jembatan. Tempat yang sejak 2 minggu lalu mengubah seluruh hidupku. Di jok dalam jaketku, terselip mikrofon kecil yang Bu Senja berikan. Legal, katanya, untuk perlindunganmu. Dimas dan 2 orang lainnya berada beberapa kendaraan di belakangku, menyamar sebagai pengendara biasa. Tapi meski aku tahu ada orang-orang yang mengawasi, langkah yang harus kulakukan tetap sendirian. Aku memarkirkan mobil sedikit lebih jauh dari titik semula, agar tidak menarik perhatian. Lampu merah baru saja menyala ketika aku turun. Pura-pura membeli minuman dari gerobak di pinggir jalan. Degup jantungku terlalu keras. Suatu keajaiban bila orang lain tidak mendengarnya. Dan di sana, anak itu duduk di trotoar dengan lutut terlipat, menggambar sesuatu di tanah dengan ujung kayu kecil. Ketika aku mendekat, ia langsung menegakkan tubuhnya, memeluk lututnya, seolah bersiap kabur. Tapi tatapannya menahanku. Mata itu, mata yang dulu kupandangi sambil menyuapi bubur, kini memandangku dengan campuran takut dan rindu yang terkunci. Rio, panggilku pelan. Ia mengetap bibir. Gerakan khas anak gugup. Gerakan Arka. Aku jongkok perlahan, memastikan tak ada gerakan mendadak yang membuatnya lari. Ibu cuma mau ngajak kamu makan. Cuma itu. Kalau kamu mau. Ia diam. Lalu, perlahan, ia bangkit dan mengangguk kecil, gerakan yang seperti bertanya daripada menjawab. Aku tersenyum samar, menahan gempa di dada. Kami berjalan ke warung kecil tak jauh dari lampu merah. Dimas mengawasi dari jauh, pura-pura membeli rokok di kios sebelah. Di meja warung, aku memesan sepiring nasi dan telur untuknya. Ia makan lahap tapi rapi. Seperti anak yang dulu pernah diajari sopan santun. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam dadaku, campuran cinta, luka, dan ketakutan. Aku mencoba membuka percakapan. Kamu tinggal di mana, Nak? Ia terdiam, menatap piringnya. Aku nggak boleh bilang. Siapa yang larang? Ia menggigit bibir bawahnya. Orang-orang. Kalau aku bilang, aku dimarahin. Aku menahan diri agar tidak bertanya terlalu cepat. Kamu ingat nama kamu dulu siapa?
Sebelum dipanggil Rio, ia mengerutkan alis, mencoba mengingat. Cuma ingat, dipanggil R, kadang A, tapi aku lupa panjangnya. Dunia seakan berhenti sejenak. R. Suara di kepalaku berdegup seperti genderang perang. Aku menahan napas agar tidak kehilangan kendali. Dulu kamu tinggal sama siapa? Tanyaku lagi, hati-hati. Ia memandangku. Mata itu basah. Dulu aku punya ibu. Aku hampir pingsan. Terus? Bisikku. Hampir tak berani mendengar jawabannya. Terus ibu hilang. Aku menutup mulutku dengan punggung tangan, menahan suara yang hampir keluar. Ia melanjutkan dengan suara pelan, seakan mengulang sesuatu yang diajarkan orang dewasa kepadanya. Aku nggak boleh bilang aku punya ibu. Harus bilang aku yatim. Aku menggigit bagian dalam pipiku sampai terasa asin. Siapa yang bilang begitu? Anak itu menunduk tajam. Ayah. Kata itu sekali lagi menghantamku dengan kekuatan penghancur. Ayah siapa? Aku tak bisa menahan pertanyaan itu, meski tahu bisa membuatnya menutup diri. Ia memandangku lama, sangat lama, tatapan yang bukan tatapan anak jalanan. Tatapan seseorang yang mengenal rasa kehilangan namun tidak mengerti cara mengungkapkannya. Ayah bilang aku harus tidur lama biar ayah bisa bayar hutang, katanya pelan, seperti membaca dari catatan memori yang terpotong. Terus aku bangun, di tempat putih bau obat. Aku menggigil di seluruh tubuh. Kamu bangun di rumah sakit. Suaraku pecah. Anak itu mengangguk. Tapi waktu aku bangun, ayah nggak ada. Orang-orang bilang aku udah mati. Jadi aku harus jadi Rio. Tanganku menutup mulut. Bahuku bergetar keras. Ia melanjutkan pelan. Kalau aku ketemu ibu beneran, aku nggak boleh bilang. Nanti ayah marah. Hening panjang membentang di antara kami. Di kejauhan, Dimas memperhatikan dengan wajah tegang. Lalu tiba-tiba, suara langkah berat mendekat. Seorang lelaki berkemeja gelap muncul dari arah belakang warung, pengawas yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya keras, rahangnya tegang, matanya curiga melihatku berbicara dengan anak itu. Rio, kamu ngapain? Ayo balik, katanya dengan suara kasar. Anak itu menegang seketika. Tapi sebelum ia berdiri, ia mendekat padaku dan berbisik cepat. Sangat cepat. Seperti seseorang yang tak tahu kapan ia akan punya kesempatan lagi. Ibu, jangan bilang siapa-siapa ya. Soalnya aku harus kelihatan sudah mati. Aku membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernapas. Kalimat itu seperti mengiris tubuhku dari dalam. Harus kelihatan sudah mati. Lelaki itu menarik lengan anak itu kasar. Dimas berdiri dari jauh, namun tidak langsung bergerak. Ia tahu kami tidak boleh membuat pengawas itu curiga lebih dalam malam ini. Aku hanya bisa menatap anak itu dibawa menjauh. Langkah kecilnya terhuyung, tapi ia sempat menoleh sekali, menatapku dengan mata yang penuh pesan tak terucap. Begitu mereka hilang di tikungan, Dimas langsung masuk ke warung dan duduk di depanku. Wajahnya serius, napasnya berat. Bu, katanya, suara rendah. Menurut saya, 90% itu memang Arka. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Dimas menambahkan, tapi kalau kita buru-buru, mereka bisa memindahkannya lagi. Kita harus hancurkan jaringannya sekalian. Kita harus buat mereka percaya ibu tidak tahu apa-apa. Aku mengangguk dengan gemetar. Hatiku penuh luka, penuh harapan, penuh ketakutan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun penuh gelap, aku melihat cahaya. Tapi cahaya itu berada di tengah sarang kegelapan. Sejak pertemuan terakhir itu, tidur bukan lagi sesuatu yang bisa kunikmati. Setiap kali memejamkan mata, wajah kecil Arka, atau Rio, muncul di kegelapan, memanggilku dengan suara yang lirih. Aku harus kelihatan sudah mati. Kalimat itu tidak hanya menyayat hati seorang ibu, tapi juga membuka tirai tipis yang menutupi kebenaran 2 tahun hidupku. Hari ini, aku duduk di ruang kerja Dimas bersama Bu Senja. Bau kopi hitam dan kertas lembab memenuhi ruangan. Dimas berdiri di depan papan besar penuh tempelan foto,
dokumen, dan garis-garis merah yang saling terhubung. Kita mulai dari pintu awal, kata Dimas. Rumah sakit. Aku menahan napas. Kata itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhku merinding. Dimas meletakkan sebuah map besar di meja, membukanya perlahan. Kami menemukan pola kematian yang identik dengan kasus Arka. Ia menunjuk 3 foto anak, wajah mereka disamarkan, tapi usia mereka serupa dengan Arka ketika pergi. Semua anak ini dinyatakan meninggal mendadak. Semuanya dirawat oleh Dokter Yuda. Dan semuanya, keluarganya menerima pencairan asuransi yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Aku menggenggam kursi begitu keras hingga jemariku memutih. Bu Senja melanjutkan, dalam administrasi rumah sakit, ada beberapa catatan yang dihapus, atau lebih tepatnya, dipaksa hilang. Tapi kami temukan arsip tidak lengkap yang tersimpan manual. Ia menaruh lembaran rekam medis dengan tanggal kematian Arka. Aku merasakan seluruh tubuhku membeku. Di pojok bawah, ada tanda tangan Dokter Yuda. Dan tepat di sebelahnya, tanda tangan Bagas. Dimas berkata pelan, ini tidak biasa. Suami tidak perlu menandatangani dokumen tertentu kecuali ada pemindahan pasien, klaim khusus, atau keputusan konsen darurat. Aku menatap dokumen itu lama. Terlalu lama. Bagas menandatangani sesuatu di hari Arka dinyatakan meninggal. Tapi aku tidak pernah diberitahu. Dimas menekan tombol remote. Layar TV kecil di ruangan itu menyala, menampilkan rekaman CCTV rumah sakit yang hanya bisa diakses secara internal, rekaman yang ia dapatkan dengan perjuangan panjang. Rekaman hitam putih itu menunjukkan lorong rumah sakit 2 tahun lalu. Waktu menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Dimas menghentikan rekaman pada 1 frame. Aku menatap layar tanpa bernafas. Di sana, Bagas berjalan cepat, masuk ruangan Dokter Yuda sambil membawa map coklat. Itu beberapa jam setelah Bagas memberitahuku Arka meninggal. Kenapa dia ada di sana? Bisikku. Suara hampir hilang. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya terlalu jelas, dan terlalu mengerikan untuk diucapkan. Dimas melanjutkan rekaman. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan berjas datang, memegang ID card bertanda logo Yayasan Anak. Ia masuk ke ruangan yang sama. Lalu, rekaman memperlihatkan 2 orang perawat mendorong ranjang kecil, ditutup selimut sampai ke atas kepala. Aku gemetar hebat. Ini, napasku terputus. Ini bukan peti. Tidak, kata Dimas. Bukan. Dalam rekaman itu, ranjang kecil itu dibawa ke pintu samping rumah sakit, bukan ke ruang jenazah. Tidak ada peti. Tidak ada prosesi. Tidak ada apapun yang sesuai. Anak di atas ranjang itu ditutupi selimut, dibawa keluar seperti barang selundupan. Dimas mematikan layar. Ruangan terasa sangat kecil, seolah dinding-dindingnya menutup pelan ke arahku. Bu Senja berkata, Maya, apa kamu ingat? Kamu pernah melihat Arka setelah dinyatakan meninggal? Aku mencoba mengingat. Gambarannya kabur. Aku ingat aku pingsan. Aku ingat bangun saat semua sudah selesai. Aku ingat petinya sudah ditutup. Aku ingat Bagas memegang bahuku dan berkata, jangan dilihat. Kamu nggak akan kuat. Tubuhku mulai gemetar. Aku tidak pernah benar-benar melihatnya. Lama, bisikku. Aku hanya melihat sepintas. Sebelum peti ditutup. Dan perasaan aneh itu kembali menelusup. Perasaan bahwa sesuatu malam itu tidak berjalan seperti seharusnya. Dimas kemudian menyodorkan satu dokumen terakhir. Foto formulir asuransi yang dicairkan beberapa hari setelah Arka pergi. Bagian tanda tangan ahli waris. Terlihat sangat mirip tanda tanganku. Tapi bukan milikku. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa suara. Bu Senja menggenggam tanganku. Maya, pemalsuan tanda tangan ini saja sudah cukup untuk membuka kasus besar. Tapi kita butuh langkah terakhir. Bukti suara. Dimas menambahkan, kita butuh Bagas bicara. Dan kamu, satu-satunya orang yang bisa membuat dia bicara.
Aku mengangkat wajah dengan mata memerah. Dia tidak akan mengaku. Tugasmu bukan membuat dia mengaku penuh, kata Dimas. Tugasmu membuat dia sombong. Membuat dia merasa kamu tidak curiga apapun, sehingga dia merasa aman. Bu Senja menambahkan, kita akan jebak dia dengan kebodohannya sendiri. Aku mengusap air mata. Nanti kalau dia tahu aku curiga? Dia tidak boleh tahu. Suara Bu Senja tajam. Dimas bersandar, menatapku dalam-dalam. Maya, katanya pelan. Kita sudah sangat dekat. Kita punya rumah sakit. Kita punya yayasan. Kita punya aliran dana. Kita punya rekaman. Yang belum kita miliki hanya satu. Penghubung antara semuanya, suamimu. Lalu ia menambahkan. Dan untuk itu, kamu harus masuk kembali ke dalam kegelapan yang selama ini kamu coba tinggalkan. Aku mengangguk pelan. Ada rasa takut yang mendominasi tubuhku. Tapi di balik itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang 2 tahun lalu mati bersamaan dengan kematian Arka. Kini, api itu tumbuh, membakar diriku dari dalam. Jika mereka berani mencuri anakku, mereka akan kuhancurkan satu persatu. Dari balik jendela ruang itu, angin sore berhembus. Dunia di luar tampak berjalan normal. Mobil berlalu, pejalan kaki menyeberang. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, seorang ibu baru saja menemukan pintu menuju kebenaran yang selama ini ditutupi oleh orang yang paling ia percaya. Dan dari pintu itu, aku siap melangkah masuk. Bahkan jika yang menungguku di dalam adalah monster yang tinggal di dalam rumahku sendiri. Malam itu, pulang dari kantor Bu Senja, aku duduk lama di mobil. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan seperti garis-garis tipis yang menggurat wajahku. Hatiku penuh gemuruh, antara takut, marah, dan muak pada diriku sendiri karena pernah begitu percaya pada Bagas. Dimas dan Bu Senja memberiku tugas yang paling berat, berakting menjadi istri yang rapuh, yang mulai menerima kenyataan, yang tidak mengerti apa-apa. Dan dari kelengahan itu, kami akan memancing Bagas membuka sebagian rahasianya. Terapinya sederhana tapi mematikan. Buat dia merasa aman. Biar dia bicara. Aku masuk rumah dengan langkah pelan. Bagas sedang duduk di ruang tamu, menonton berita sambil memegang ponsel. Ia melihatku sekilas dan tersenyum tipis. Kamu dari mana? Telat sekali, ujarnya santai. Aku menelan ludah, menyimpan semua rekaman CCTV, tanda tangan palsu, dan jejak uang itu jauh di dasar hatiku. Aku harus terlihat kosong. Aku cuma jalan-jalan. Refreshing, jawabku pelan, duduk di sebelahnya. Ia melirikku. Refreshing. Iya, kataku sambil memaksakan senyum. Aku capek terus ingat Arka. Aku mau hidup normal lagi. Tatapan Bagas berubah. Ada sesuatu di sana. Kelegaan yang sangat cepat, tapi jelas. Seolah ada beban di pundaknya yang tiba-tiba lepas. Bagus itu, katanya. Kamu harus move on. Aku tertawa kecil, tertahan. Iya, aku juga mikir. Mungkin kita harus pindah rumah. Biar nggak terlalu banyak kenangan Arka. Bagas tersentak kecil, hanya sepersekian detik. Tapi itu cukup. Aku melanjutkan. Pura-pura lugu. Kita bisa pakai uang asuransi Arka, kan? Untuk DP rumah baru. Ruangan itu mendadak senyap. Bagas menatapku lama. Lebih lama daripada biasanya. Ia menurunkan ponselnya perlahan. Ekspresinya berubah. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa aku mengakui sesuatu yang ia sangka tak pernah kusadari. Kamu tahu soal itu? Suaranya pelan tapi tajam. Aku berpura-pura gelisah, menunduk. Iya, aku tahu kamu yang urus. Dan mungkin aku dulu terlalu sensitif. Sampai nggak mau dengar apa-apa soal uang itu. Aku cuma nggak mau Arka pergi sia-sia. Bagas merapatkan tubuh ke kursi, wajahnya berubah sedikit congkak, seolah posisinya naik 1 tingkat. Maya, katanya sambil menghela napas panjang. Aku lakukan semua itu demi kita. Kamu harus ngerti. Aku tidak menatapnya. Biarkan ia bicara.
Aku pakai uang itu untuk bersin hutang, untuk bangun usaha, untuk masa depan kita. Kematian Arka itu, ya, takdir buruk, tapi jangan sampai semuanya ikut jatuh. Kan begitu cara berpikir orang dewasa. Hatiku mencelos. Hatinya sama sekali tidak goyah menyebut kematian anaknya sebagai bahan bakar hidupnya. Tapi aku tetap harus bermain. Aku ngerti, gas, bisikku. Aku cuma ingin kita bahagia lagi. Aku mau bantu. Ia terpancing. Persis seperti yang Bu Senja prediksi, ego Bagas adalah senjata yang bisa ia gunakan untuk menusuk dirinya sendiri. Bagus, katanya lega. Kamu akhirnya berpikir realistis. Ia bersandar santai, memainkan ponselnya. Kamu itu selama ini terlalu sentimental. Kalau kamu terus begini, orang akan bilang kamu nggak stabil. Apalagi kalau kamu ngomongin hal-hal aneh soal Arka. Kalimat itu lagi. Frasa yang sama yang ia pakai 2 tahun lalu untuk membungkamku. Arka? Aku berpura-pura bingung. Maksud kamu apa? Bagas terkekeh pelan. Ya kamu itu suka ngigau. Bilang kamu dengar suara Arka. Lah, bilang Arka muncul di mimpi. Kamu tuh, sering aneh, Mei. Makanya aku yang ngurus semuanya dulu. Ia meneruskan tanpa sadar sedang menjerumuskan dirinya sendiri. Kalau aku nggak sigap, mungkin kamu sekarang dianggap nggak waras. Kamu kan hampir pingsan terus waktu itu. Makanya aku harus ambil keputusan cepat soal pemakaman, soal dokumen, soal semuanya. Dokumen. Pernyataan yang paling kubutuhkan untuk menghubungkan Bagas dengan malam itu. Aku menunduk lebih dalam, berperan sebagai istri rapuh yang merasa bersalah. Aku minta maaf, Gas, kalau aku bikin kamu repot dulu. Nah itu baru benar. Ia menyentuh bahuku. Sentuhan yang dulu terasa hangat, sekarang justru membuat kulitku ingin kabur dari tulangnya. Ia melanjutkan dengan nada meremehkan. Sudah terlambat kalau kamu mau urus uang asuransi itu sekarang. Semuanya sudah kuputar ke usaha. Tapi tenang, rezekinya lancar kok. Rezekinya lancar? Lancar dari kematian? Dari tanda tangan palsu? Dari anak yang tidak pernah dikubur? Aku merasakan tubuhku bergetar. Tapi ku tahan. Aku harus tetap berakting sampai akhir. Gas, bisikku pelan. Aku cuma mau kamu jujur sepenuhnya sama aku. Kita ambil uang itu. Untuk bayar hutang, kan? Bagas menatapku. Dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang ia pikir layak dibanggakan. Kesombongan kecil yang lahir dari rasa aman. Ia mengangguk tipis. Iya. Dan semua beres. Kamu harus terima itu. Jangan tanya-tanya lagi. Suara mikrofon kecil di jaketku menangkap setiap kata dengan jernih. 1 detik setelah itu, ponsel Bagas bergetar. Ia melihat notifikasi, lalu tersenyum tipis. Aku harus pergi sebentar. Ada pertemuan penting. Pertemuan apa? Tanyaku lembut. Urusan bisnis. Jawabnya cepat. Bukan urusan kamu. Ia mengambil kunci mobil dan keluar tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, aku merasakan kakiku kehilangan kekuatan. Aku jatuh terduduk di sofa, menutup mulut dengan kedua tangan. Di balik dinding rumahku sendiri, kebusukan itu selama ini hidup. Dan aku, dengan segala duka dan kebodohanku, telah disetir sedemikian rupa agar tidak pernah melihatnya. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi. 1 pesan dari Bu Senja. Rekaman jernih. Kita punya yang kita butuhkan. Pesan kedua dari Dimas menyusul. Kita temukan pengawas Rio masuk ke kantor yayasan malam ini. Mereka akan berkumpul. Ini kesempatan. Tanganku bergetar saat membaca pesan ketiga. Maya, besok, kita bongkar semuanya. Aku memejamkan mata. Napasku sesak. Bagas pikir dia sudah aman. Bagas pikir aku kembali jadi istri yang patuh. Bagas pikir aku berhenti bertanya. Tapi aku baru saja membuka pintu ke dunia yang selama ini ia kunci rapat. Dan aku akan masuk sampai ke ruang terdalamnya. Karena mulai malam itu,
Giliran aku yang memburu mereka. Sejak pagi, tubuhku terasa seperti menahan badai yang belum turun. Rasanya setiap langkah adalah gema dari 2 tahun duka, 2 tahun pertanyaan yang tak terjawab, 2 tahun aku dipaksa percaya bahwa anakku sudah tiada. Tapi hari ini, tirai terakhir akan tersingkap. Dimas menjemputku di depan kantor Bu Senja. Ia membawa rompi yang akan kupakai di lokasi, rompi yang membuatku merasa antara tegang dan takut kehilangan kendali. Kalau kamu lihat Arka duluan, katanya hati-hati. Jangan berlari, jangan berteriak. Kamu tunggu aba-aba kami. Aku mengangguk, walau di dalam hati aku tahu, kalau Arka di depan mataku, aku mungkin tak bisa menahan diri. Senja mulai turun ketika kami tiba di depan bangunan yayasan itu. Dari luar tampak seperti kantor sosial biasa. Papan nama terpasang rapi, logo tangan yang menggenggam hati kecil, slogan tentang anak-anak jalanan yang perlu diselamatkan. Ironis, tempat ini menyimpan kejahatan justru di balik nama yang seharusnya melindungi. Dimas dan timnya sudah menempati posisi. Mereka menunggu sinyal, transaksi dana antara pihak yayasan, perantara anak, dan staf rumah sakit. Itu pertanda semua tokoh penting berada di satu tempat. Aku duduk di dalam mobil pengawasan, menatap layar kecil yang menunjukkan CCTV portable yang dipasang Dimas di sekitar gedung. Di satu sudut tampak pria pengawas yang dulu menyeret Rio, kini membawa beberapa anak masuk melalui pintu samping. Dan di tengah rombongan kecil itu, ada tubuh mungil dengan baju oversize warna kusam. Rambutnya lebih panjang dari terakhir kulihat, tapi aku mengenali siluet itu dari cara ia berjalan. Pelan, hati-hati, seolah selalu siap mundur jika ada bahaya. Arka, anakku. Aku menahan napas begitu keras sampai dadaku sakit. Jari-jari kedua tanganku menekan lutut hingga memutih. Bu, tenang. Dimas mengingatkanku. Tapi suaranya seperti datang dari jauh. Arka didorong masuk ke ruangan dalam. Lelaki pengawas menyerahkan amplop tebal kepada seorang perempuan berjas dengan logo yayasan. Mereka berbicara cepat. Suara dari alat penyadap masuk ke mobil kami. Untuk 3 anak ini, rumah sakit sudah siap kirim berkasnya, kata perempuan itu. Dan bapaknya si Arka? Tanya pria pengawas. Dia udah dapat bagiannya. Aku gemetar. Yayasan, rumah sakit, bag, semua saling berkait seperti labirin hitam. Transaksi hendak dilakukan. Dimas memberi kode dengan anggukan kecil. Sekarang. Dalam hitungan detik, mobil-mobil polisi mendekat dari 3 arah. Tim masuk dari pintu depan, samping, dan belakang. Suara langkah berat memenuhi lorong. Perempuan berjas itu menoleh panik. Begitu pula para staf. Lelaki pengawas mencoba kabur lewat pintu samping tapi ditangkap 2 petugas. Teriakan, dentuman, suara barang jatuh berbaur menjadi satu. Aku turun dari mobil begitu Dimas mengizinkan. Kakiku gemetar saat memasuki lorong itu. Tapi aku paksa kuat. Aku memasuki ruangan tempat beberapa anak dikelompokkan. Mata mereka panik, bingung, ketakutan, dan di antara mereka, wajah kecil yang sejak 2 tahun lalu mengisi setiap malamku dengan rindu yang tak pernah padam. Rio, atau Arka, atau keduanya, atau anak yang pernah mereka culik dari dirinya sendiri. Ia berdiri memeluk kedua sikunya, tubuhnya kaku. Pengawasan hilang, tapi ketakutan itu masih tertancap dalam. Aku memanggil pelan. Ar? Ia menoleh perlahan. Matanya membesar. Ada sesuatu di sana yang langsung memecahkan seluruh dinding di dadaku. Pengakuan tanpa kata. Tubuhku bergerak sendiri, menghampirinya. Begitu jarak tinggal 1 langkah, Arka maju mundur sejenak. Lalu tiba-tiba ia menubruk perutku, memelukku erat. Ibu, suaranya pecah. Aku capek, jadi orang yang pura-pura udah mati. Aku menutup wajahnya dengan tanganku. Menahan tangis yang pecah dari seluruh luka yang kutahan selama 2 tahun. Aku memeluknya, seolah jika ku lepas sedikit saja, ia akan hilang lagi. Tubuhnya kurus, namun hangat, hidup. Dimas menunduk sedikit ke arahku. Bu, kita harus amankan dia dulu, ya, biar pemeriksaan berjalan.
Aku mengangguk sambil tetap memeluk Arka. Ibu ada di sini. Ibu nggak akan pergi. Setelah anak-anak dievakuasi, polisi menyita dokumen, daftar nama, catatan keuangan, perjanjian ilegal dengan rumah sakit. Dan dari ruang belakang, ditemukan lemari arsip berisi berkas palsu anak-anak yang meninggal, tapi tidak pernah dikubur. Salah satunya, berkas Arka. Aku menahan napas ketika melihatnya. Bagian, penyebab kematian, hanya ditulis singkat. Bagian, persetujuan keluarga, ditandatangani oleh Bagas. 2 kali, Bu Senja memegangi lenganku. Ini, game over untuk mereka. Di kantor polisi, interogasi berlangsung. Salah satu staf yayasan akhirnya pecah. Ia menangis, suara bergetar, tapi kalimatnya jelas. Saya cuma pencatat. Saya cuma ikut perintah. Untuk kasus Arka, masuknya kategori khusus. Ayahnya, yang menyerahkan. Ibunya nggak tahu apa-apa. Dokter yang urus. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus. Arka duduk di pangkuanku, memegang tanganku erat, seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku mencium ubun-ubunnya, memastikan ia merasakan kehangatan yang 2 tahun hilang darinya. Dimas datang membawa kabar. Kita punya semuanya, Bu. Rumah sakit, yayasan, jaringan yang memindahkan anak-anak, dan Bagas. Sidang bisa segera diproses. Aku mengangguk, mengusap rambut Arka. Di ruang interogasi sebelah, kudengar suara seseorang dipaksa duduk. Kursi digeser. Nada suara lelaki yang kukenal, tapi lebih tajam ketika takut. Bag. Ia dibawa untuk diperiksa. Gelombang emosi dalam dadaku membentur dinding-dinding jiwa yang mulai retak. Bagas pernah memelukku saat Arka pergi. Bagas pernah berkata ia tidak mau melihatku hancur. Bagas pernah mengatur semuanya agar aku tampak tidak stabil. Dan malam ini, kebenaran berdiri di balik dinding tipis. Aku menatap pintu ruang interogasi. Arka menggenggam bajuku. Ibu, dia nggak boleh ambil aku lagi, kan? Aku mencium keningnya. Tidak, Nak, tidak akan pernah lagi. Arka mengangguk pelan, seolah baru bisa percaya setelah mendengarnya langsung dari mulutku. Dan ketika aku mengalihkan pandangan, aku melihat Bagas lewat kaca interogasi. Dipaksa duduk, wajahnya tegang, tangan diborgol. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti manusia yang kehilangan kendali atas kebohongannya sendiri. Dan hatiku, yang 2 tahun penuh diisi duka, rindu, dan keterasingan, akhirnya berbisik. Sekarang giliranmu, Bagas. Semua yang kamu kubur akan digali sampai ke dasar. Hari persidangan tiba seperti fajar yang lama kutunggu namun kutakuti. Langit pagi tampak pucat, seolah ikut menahan napas bersama puluhan orang yang memasuki gedung pengadilan. Di halaman depan, wartawan berkumpul, kamera menyala, mikrofon teracung seperti tombak yang mencari darah pertama. Tapi hari ini, bukan aku yang harus bersembunyi. Hari ini, kebenaran akan duduk di kursi saksi, dan kebohongan akan duduk di kursi terdakwa. Aku menggenggam tangan Arka saat kami memasuki ruang tunggu. Ia sudah lebih rapi. Rambutnya dipotong pendek, pipinya mulai berisi dalam beberapa hari berada di tempat aman. Tapi matanya masih menyimpan trauma panjang yang tidak akan hilang dengan mudah. Bu, nanti ayah di sana? Tanyanya pelan. Aku berlutut agar wajah kami sejajar. Iya, Nak, tapi kamu aman. Ayah tidak bisa ambil kamu lagi. Tidak akan pernah. Arka mengangguk. Tapi aku bisa melihat ketakutan itu masih hidup tipis di balik sorot matanya. Ketakutan yang mereka tanamkan selama 2 tahun. Ketakutan yang hanya bisa hilang jika keadilan benar-benar menghentikan langkah orang-orang yang menculik kehidupannya. Dimas muncul dari balik pintu. Saatnya. Ruang sidang ramai, tapi dingin. Bagas duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat namun masih berusaha tampak tegar. Dokter Yuda di sebelahnya, dan beberapa pengurus yayasan duduk berderet, semua dengan wajah yang berubah pucat ketika bukti-bukti mulai dipaparkan.
Jaksa membuka sidang dengan suara yang menggema. Kami hadir membawa bukti manipulasi kematian seorang anak, pemalsuan dokumen, pencairan asuransi ilegal, dan keterlibatan dalam jaringan eksploitasi anak. Bagas menegakkan bahu, berusaha tampak tidak terguncang. Namun tatapannya ke arahku tidak lagi seperti suami yang mengenal istrinya. Tatapan itu takut dan penuh kebencian karena kebohongannya telah dipupuskan. Rekaman pembicaraan kami diputar. Suara Bagas memenuhi ruang sidang. Uang itu sudah berputar di bisnis. Orang-orang akan bilang kamu nggak stabil. Kalau aku nggak sigap, kamu sudah dianggap gila. Setiap kata seperti batu yang menghantam wajahnya sendiri. Lalu rekaman CCTV rumah sakit diputar. Bagas masuk ke ruangan Dr. Yuda. Perempuan yayasan datang membawa dokumen. Ranjang kecil dengan selimut ditarik melalui pintu samping. Ruangan bergemuruh. Bagas memejamkan mata. Wajahnya tegang. Dr. Yuda mencoba berkilah. Itu bukan. Tapi hakim menghentiknya. Video tidak bisa berbohong. Kemudian giliran staf yayasan yang bersuara serak, hampir menangis, memberikan kesaksian yang mematahkan sisa pertahanan mereka. Dalam catatan internal, Arka tidak pernah didaftarkan sebagai jenazah. Ia langsung dipindahkan untuk proses penggantian identitas. Ayahnya yang menyerahkan, dengan tanda tangan. Aku hampir tidak bisa bernapas. Lalu hakim memanggil nama yang sejak 2 tahun lalu hanya bisa kupanggil dalam doa. Arka Pratama. Silakan maju, ditemani psikolog. Arka menggenggam tanganku saat kami melangkah ke kursi saksi. Ia duduk di pangkuanku, tubuhnya kecil tapi hangat, dan untuk sesaat aku lupa ruangan itu penuh manusia. Yang terasa hanya detak jantung kami berdua. Psikolog bertanya lembut. Arka, kamu ingat dulu tinggal di mana? Di rumah, sama ibu, jawabnya lirih. Lalu apa yang terjadi? Ia menggigit bibirnya. Wajahnya tegang, tapi ia tetap mencoba bicara. Ayah bilang, kalau aku tidur lama, ayah bisa bayar hutang. Terus aku bangun di tempat putih bau obat. Terus orang bilang aku udah mati. Aku harus jadi Rio. Aku nggak boleh bilang punya ibu. Orang-orang di ruang sidang terdiam. Seluruh udara seperti tersedot keluar ruangan. Aku memeluknya erat, membiarkan tangisku jatuh pelan di rambutnya. Bagas berdiri, wajahnya merah, berteriak dari kursi terdakwa. Itu bohong. Anak itu diajarin. Hakim mengetok palu keras. Terdakwa diam. Tapi Arka, anak kecil yang selama 2 tahun dipaksa menghilang, menatap Bagas dengan sorot yang jauh lebih dewasa dari usianya. Aku takut sama ayah. Aku nggak mau tidur lama lagi. Kata-katanya sederhana, tapi menghancurkan seluruh pertahanan Bagas seperti kaca rapuh. Setelah itu, semua seperti bergerak cepat. Hakim mengetok meja pengadilan dan membacakan putusan sementara. Penahanan bagi Bagas, Dr. Yuda, dan pihak yayasan. Proses hukum lanjutan akan memutuskan lamanya hukuman, tapi bukti sudah sangat kuat. Yang terpenting bagiku bukan lamanya hukuman itu. Yang terpenting adalah, Arka tidak lagi berada dalam genggaman mereka. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti hidup baru yang terasa aneh. Rumahku kini dipenuhi langkah kecil Arka lagi. Gelaknya belum sepenuhnya kembali, tapi ia mulai mempercayai bahwa ia aman. Proses perceraian berjalan cepat. Semua bukti membuat hakim memberi hak asuh penuh padaku. Bahkan sebagian aset Bagas disita untuk membayar kerugian yang ia timbulkan pada diriku dan Arka. Rumah warisan ayah menjadi tempat kami memulai ulang. Setiap pagi, Arka duduk di meja makan sambil menggambar. Setiap malam, aku membacakan cerita sebelum tidur, agar ia tahu dunia tidak selamanya gelap. 2 bulan setelah kasus ditutup, aku berdiri di depan sebuah bangunan baru, dengan papan nama yang membuat mataku berkaca-kaca. Yayasan Anak Pulang. Didukung penuh oleh sisa warisan ayah. Di sampingku, Bu Senja menepuk bahuku. Ini awal yang bagus. Maya, kamu bukan cuma selamat. Kamu berubah. Dimas datang sambil menyodorkan map baru. Ada kasus anak hilang lainnya.
Kita butuh perspektif ibu. Arka berlari kecil di halaman, memakai baju baru yang ia pilih sendiri. Rambutnya berkibar, langkahnya ringan, seperti anak yang akhirnya kembali menjadi anak. Ia berlari ke arahku, menarik ujung bajuku seperti dulu. Bu, nanti kalau ada anak yang hilang, bilang ke mereka jangan takut pulang, ya. Aku mengangkatnya, memeluknya erat. Iya, nak. Kita bantu mereka pulang. Angin sore mengibaskan bendera kecil di depan gedung yayasan, menghasilkan suara yang terasa seperti napas lega seluruh dunia. Lingkar duka itu akhirnya tertutup. Lingkar harapan mulai terbuka. Dan aku, ibu yang 2 tahun lalu kehilangan segala-galanya, kini berdiri di sini dengan mata yang tidak lagi hanya melihat gelap, tapi juga masa depan yang bisa kutangkap kembali dengan kedua tangan. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu pulang, dan cinta seorang ibu selalu menemukan jalan kembali. Selamat pulang, Arka. Kini giliran kita menjemput yang lain.